Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada hari ini bagi kita semua. Pada hari ini kita akan membahas tentang penguasaan TOEFL dari nol ya. Jadi ketika kita menghadapi sebuah tes TOEFL yang digunakan untuk seleksi beasiswa atau mungkin mau kuliah ke luar negeri tapi tidak ada kemampuan sama sekali, apakah bisa menguasai TOEFL dari nol? Bisa ya. Jadi TOEFL itu sebenarnya kalau tahu teorinya itu sangat mudah. Pada hari ini kita akan membahas tentang mastering grammar, jadi menguasai tata bahasa bagian 1. Bagaimana caranya? Tetap saksikan video ini sampai selesai. Nah, pada bagian ini adalah diagnostik tes terlebih dahulu sebelum masuk ke teori yang dilakukan secara bertahap ya. Jadi nanti teorinya grammar itu bertahap dari yang paling sederhana sampai yang paling rumit, dari yang paling mudah sampai harus menyelesaikan yang bertahap, dari kompleks, yang sedikit kompleks, yang cukup kompleks, dan yang sangat kompleks. Ini ada diagnostik tes diagnosa yang pertama untuk mengukur seberapa jauh kemampuan kita. Bisa dihentikan dulu videonya dan dilihat soalnya dan dikerjakan. Kira-kira betul berapa nanti ya. Perintahnya ketika ada soal seperti ini, this is an error analysis. Ini adalah soal tentang analisis yang salah. Jadi di antara A, B, C, D ada 4 kata atau frase atau kumpulan kata yang digaris dalam soal seperti ini. Ini perintahnya adalah mencari bagian yang salah. Jadi di antara A, B, C, D itu mana yang salah kira-kira? Ya. Walaupun kita tidak tahu benarnya bagaimana, mestinya bagaimana, tapi selama kita tahu bagian itu merupakan hal yang salah, itu sudah merupakan jawaban yang benar. Jadi kita hanya disuruh mencari yang mana yang salah, gitu saja. Tidak perlu tahu ini benarnya bagaimana, karena kita tidak disuruh untuk membenarkan. Jadi kadang ada di antara kita yang feeling atau perasaannya yakin, wah ini pasti salah, tapi tidak tahu benarnya. Tapi ketika dikunci jawaban memang betul-betul itu yang salah, jawabannya sudah benar. Karena memang hanya menunjuk bagian yang salah. Nah, bisa dihentikan terlebih dahulu videonya dan bisa dikerjakan sendiri terlebih dahulu untuk soal-soal ini. Kira-kira di 5 soal ini mana bagian yang salah? Oke? Sudah ya? Kalau sudah, kita lanjut, kita bahas bersama-sama 5 soal ini. Ini sering keluar ini di stand, ya, di sekolah-sekolah kedinasan, atau mungkin di tes-tes yang berbau TIU, intelijensia umum, ini mencari bagian yang salah seperti ini. Nomor 1. Beautiful is in the eye of the beholder. Ya, jadi kecantikan adalah di mata yang memandang. Nah, ini kecantikan atau cantik, ini di, ini pada. Antara A, B, C, D, yang salah yang mana? Ya, jadi jawabannya yang salah adalah yang A. Ini bukan beautiful, mestinya adalah beauty. Kenapa? Karena ini posisinya sebagai subjek. Subjek itu harus noun, kata benda, atau pronoun, kata ganti benda atau orang. Tidak mungkin ada subjek bentuknya kata sifat seperti ini. Tidak akan pernah mungkin. Jadi subjek itu isinya kalau tidak benda, ya orang. Beautiful ini merupakan kata sifat. Sabar adalah, nah itu salah. Mestinya adalah kesabaran adalah. Jadi subjek itu adalah kata benda kalau tidak orang.
pronoun, kalau tidak gitu noun. Ini akhiran full ini menunjukkan adjektif, jelas tidak tepat kalau berada di sini. Maka yang tepat adalah beauty. Beauty is in the eye of the beholder. Jadi kecantikan. Kalau beautiful itu cantik, kalau beauty itu kecantikan. Ini kata bendanya, ini kata sifat. Nanti kita bahas setiap tema ya setelah menjalankan diagnostik tes sampai yang kelima. Jadi kita bisa mengukur pada bab mana kita lemah dan pada bab mana kita kuat. Sehingga yang dipelajari adalah bab-bab atau bahasan-bahasan yang kita lemah saja terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, the baby showed a noticeable disease for this kind of prepared baby food. Ini bacanya this. Kalau yang pakai i bacanya this. Ya, the baby showed, bayi itu menunjukkan apakah noticeable di state, betul apa salah ini di sini, ataukah for, ataukah ini ya, this kind, ataukah baby. Jadi ini betul ini adjektif sebelum kata benda. Sudah dibahas, ada video sebelumnya tentang adjektif. Akhiran able, noticeable di state, ya, itu betul. Ada adjektif. For itu untuk, betul. C, nah ini yang salah. Padahal the itu penunjuk untuk satu. Bayinya jumlahnya satu. The baby, bayi itu, ini merupakan definite article. Penunjuk kata benda yang menunjukkan jumlahnya satu. Tetapi di sini this ini penunjuk untuk ini tapi lebih dari satu. Ini yang salah, C. Mestinya adalah this, ini bacanya dalam bahasa Inggris this kind. Nah, kalau yang pakai e bacanya malah i, this. Kalau ini this. Nah, kalau ini jumlahnya satu, maka ini juga mestinya penunjuk untuk satu, bukan untuk banyak. Ini untuk banyak ini. Ya, sampai di sini dulu bisa dimengerti karena ini satu, ini juga mestinya harus satu. Seperti itu. Nanti kita bahas teorinya setelah tes diagnosa semuanya berakhir. Kemudian yang ketiga, they cannot go camping right now. Mereka tidak bisa pergi berkemah atau melakukan kemah sekarang karena they are taking care of a 3 weeks old baby. Mereka merawat 3 weeks old baby, bayi berusia 3 minggu. Nah, ini kira-kira yang salah yang mana ini? Jadi untuk soal-soal seperti ini memang kadang-kadang perlu feeling ya, hanya yang salah yang mana ya. Nah, tapi itu tidak kuat juga kalau kita tidak belajar teorinya. Sebelum kita lanjut, jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan di-subscribe dan diberikan komentar yang bersifat membangun untuk membuat video-video bermanfaat lain atau menjadikan saran supaya video selanjutnya lebih bagus lagi. Yang salah adalah yang apakah karena ataukah sekarang, right now, betul ya. Now atau right now itu sama saja. Right now itu artinya tepat sekarang. Untuk menekankan benar-benar sekarang. Ada di materi tentang present continuous. Di video sebelumnya ada present continuous. Betul ini right now. Because, karena, betul menyatakan alasan. Jadi yang salah adalah yang ini 3 week old tanpa S. Ini kalau menunjukkan jumlah kumulatif 3 minggu itu pakai S. Tapi ketika ini menerangkan bayi berusia 3 minggu ya, 3 week tanpa S, kemudian old, ini satu kesatuan. Jadi yang ada S-nya itu misalkan bayi itu berusia 3 minggu. Itu the baby is apa?
3 weeks. Nah, itu bayi itu 3 minggu. Tidak usah dijelaskan lagi dengan kata tua di sini. Kalau satu kesatuan tidak ada S-nya. Misalkan the baby is 3 weeks. Bayi itu 3 minggu. Itu boleh. Ya. Walaupun itu juga sebenarnya tidak begitu baku ya. Tapi ketika ada old-nya dan digaris seperti ini, maka tidak ada bentuk tunggal atau jamak. Karena ini bukan kumulatif atau bukan jumlahnya 3 minggu, melainkan usia bayi yang diterangkan itu 3 minggu. Jadi yang betul 3 week old, tidak ada S-nya di sini. Misalkan selama 3 minggu bayi itu ada, ya, for 3 weeks the baby. Jadi ada S-nya ketika tidak ada old-nya dan tidak ada garis-garisnya seperti ini. Jadi ini kalau misalkan usianya 2 tahun, ya sama, 2 year tanpa S. Kalau yang ada S-nya itu yang tidak ada old-nya dan menyatakan jumlah kumulatif. Misalkan the baby is 2 years, boleh. Tapi ya kurang pas juga ya. Nah, kemudian kita lanjut ke soal selanjutnya. Ya. Katakanlah kita tidak tahu artinya. They went into Superstition Mountains. Nah, ini berarti nama gunung ya. In search for, untuk mencari the lost Dutchman's mine, tambang yang hilang, and were never heard from again. Yang mana? Katakanlah kita tidak tahu artinya. Nah, ini jawabannya yang B, in search of, mencari. Apa yang dicari kira-kira? Ya, jadi for ini bukan rangkaian yang tepat dengan in search, seperti different from, bukan different with. Kalau kita dengan bahasa Indonesia kan berbeda dengan itu pasti terjebak dengan different with, padahal susunan yang betul dalam bahasa Inggris adalah different from. Ya sama seperti ini, in search of, jadi bukan for. Nah, nanti kalau lama-lama berlatih seperti ini pasti akan hafal. Kalau into, bedanya sama in apa? Betul ini into ya, karena di sini adalah kata kerjanya bergerak. Mereka pergi ke, in itu di dalam, to itu menuju, jadi menuju ke dalam. Karena bergerak. Ya, kalau tidak bergerak pakai in. Misalkan the pencil is in the pencil case. Pensil itu berada di dalam kotak pensil. Kan pensilnya tidak bisa bergerak sendiri di dalam. Kalau went into ini proses menuju ke dalam. Kenapa? Karena mereka ini bisa bergerak. Betul ini. Yang salah adalah ini. Kemudian yang terakhir, the young girl dreamed. Nah, ini past tense, simple past karena bentuk kedua. Ini kata kerja bentuk kedua. Ya, karena walaupun bentuk keduanya dan ketiganya sama, ini tahu bentuk kedua karena yang verb 3 itu tidak bisa berdiri sendiri. The young girl dreamed a dream. Bermimpi sebuah mimpi bahwa dia was being carried away by monsters. Dia sedang dibawa atau sedang diculik oleh monster. Ini tentang kalimat pasif. Ya, ada di video sebelumnya tentang passive sentence. Di situ teorinya lengkap. Ya. Kira-kira walaupun tidak mengerti bahasa Inggris, ini yang jelas salah yang mana? Yang A, ini pemborosan kata. Nanti bisa kita lihat di wordiness teorinya. Ya. Perempuan muda itu bermimpi bahwa, mestinya tidak usah pakai a dream. Yang namanya bermimpi, yang dimimpikan ya sebuah mimpi. Ini kan pemborosan ya. Ini mestinya hilang. Jadi jawabannya yang salah adalah yang A, mestinya tidak ada. Perempuan muda itu bermimpi bahwa, itu betul. Atau kalau diganti, laki-laki muda itu mengatakan sebuah kata, loh kan menjadi
tidak cocok. Kenapa? Ya namanya mimpi ya, yang dimimpikan ya sebuah mimpi, ini tidak perlu ditulis ya. Jadi ini salah. Betulnya gimana? Betulnya ini mestinya tidak ada. Ini betul, by ini dibawa oleh itu bahasa Indonesianya by. Ada di video passive sentence sebelumnya. Jadi seperti itu pembahasan dari 5 soal TOEFL yang berupa tes diagnosa ini. Terima kasih untuk menonton video ini. Jangan lupa dibagikan jika video ini dirasa bermanfaat. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.